Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan bab 14 yaitu peranan hypertext dalam pembangunan sumber informasi. Next. Di sini ada teman-teman kami. Yang pertama ada Anida Zulfa, yang kedua Nur Afita Khairuton Nisa, yang ketiga Nur Agnia Trinugraha, yang keempat Nur Zaini, dan yang kelima Raihan Nur. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pikiran manusia. Nah, jadi apa kalian penasaran bagaimana pikiran manusia itu berjalan? Jadi pada dasarnya bahwa pikiran manusia itu berjalan secara acak atau non-sequentially. Ini dibuktikan dengan kemampuan manusia berpikir dalam sekedip mata. Jadi manusia bisa kita ketahui jalan pikirannya ada struktur. Jadi struktur memori manusia itu seperti yang digambarkan seperti ini menurut Hebb pada tahun 1949. Jadi manusia itu ada dua, sewaktu berpikir dan memori yang memiliki keterkaitan antara satu memori dengan memori yang lain. Jadi sewaktu berpikir, ide mencapai memori dan mendapatkan beberapa memori yang berkaitan. Yang kedua, memori yang memiliki keterkaitan antara satu memori dengan memori lain dalam satu waktu. Selanjutnya, Baik, di sini latar belakang pembahasan dari bab ini yaitu hypertext. Yang pertama, ketidaksesuaian antara struktur pengetahuan manusia dalam memproses ide dengan tampilan informasi dalam komputer menurut Friedero tahun 1988. Yang kedua, sebagai pencapaian mata kuliah yang dilakukan seorang dosen yang cara penyampaiannya amat terstruktur dan menggunakan aturan yang ketat. Nurchair tahun 1991. Lanjut. Baik, di sini ada pengertian hypertext menurut Nelson Bankart tahun 1990. Hypertext adalah menyampaikan informasi dengan cara yang tidak berurutan dan tidak tradisional. Melalui hypertext, pengguna bisa mencari informasi yang diperlukan dan mengikuti apa yang dikehendakinya tanpa perlu mengikuti urutan tertentu. Pengguna bisa terus menuju kepada suatu bidang atau masalah yang dikehendaki. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur hypertext. Dalam konsep hypertext ada 3 unsur. Yang pertama yaitu note. Next. Note bermakna satu dokumen dalam pangkalan data hypertext. Note dapat berupa teks, musik, video, suara, gambar, film, ataupun pencetak. Lalu yang kedua, link. Link adalah semacam penghubung antara satu note dengan note lain. Link dapat bergerak kemana-mana sesuai dengan kehendak pengguna. Gambar di samping merupakan gambar note dan gambar link. Selanjutnya ada 3, basis data merupakan penyatuan antara kumpulan data komputer, cara penyusunan dan penyimpanannya supaya dapat dicapai dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada aplikasi hypertext. Ada 4 aplikasi hypertext. Yang pertama ada sistem kursus Tailaan Makro, yaitu adalah satu kajian teknologi untuk mendorong perpustakaan dengan sistem online. Contoh sistem hypertext dalam kategori ini ialah NLS atau Horseman. Yang kedua ada alat penyelesaian masalah, suatu alat bantu untuk menstruktur ide yang bertaburan dan berserakan ketika hendak menyelesaikan suatu masalah. Contohnya WI atau Working Environment. Yang ketiga ada sistem pencarian,
atau browsing. Sistem ini didesain khusus untuk mencapai informasi dengan mudah, seperti sistem pembelajaran, rujukan, dan informasi umum. Selanjutnya, yang terakhir ada sistem teknologi hiperteks umum. Memiliki kemampuan dalam memberi dukungan terhadap satu atau lebih aplikasi, contohnya Notcards atau CII, Computer Aided Learning, dan Intermedia. Selanjutnya, saya silakan kembali ke moderator. Ya, itu tadi materi yang kami sampaikan. Silahkan anggota yang lain jika ingin memberikan kesimpulan, silahkan disampaikan. Baik, penyampaian kesimpulan pertama akan dimulai dari saya. Jadi di materi ini dapat kita simpulkan bahwa konsep hypertext dapat memberikan kemudahan dalam menciptakan struktur informasi secara acak. Apabila hypertext diterapkan pada media pembelajaran yang tepat, tentunya hal ini dapat meningkatkan hasil belajar. Dalam proses belajar mengajar, hal terpenting adalah pencapaian pada tujuan pembelajaran, yaitu agar siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajarnya. Multimedia berbasis hypertext dalam penyampaian informasi atau dalam penyampaian materi belajar akan lebih menarik perhatian dan minat siswa untuk belajar. Hypertext dapat dibuat melalui program Microsoft PowerPoint ataupun Canva, karena unsur hypertext pada program tersebut juga dapat diintegrasikan dengan unsur audiovisual agar lebih menarik dalam penyampaiannya. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan kepada anggota yang lain untuk menyimpulkan presentasinya. Baik, selanjutnya dari saya, hypertext adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara non-linear melalui tautan-tautan atau hyperlink yang saling terhubung. Hypertext dapat digunakan dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas akses ke informasi, serta meningkatkan interaktivitas dan partisipasi pengguna dalam proses komunikasi. Contoh penggunaan hypertext dalam TIK adalah pada website, blog, atau media sosial yang menyediakan tautan-tautan hypertext yang saling terhubung antara satu konten dengan konten lainnya. Dengan demikian, pengguna dapat mengeksplorasi informasi yang berbeda-beda dengan lebih leluasa dan fleksibel. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk Muhammad Raihan Nur menyampaikan isi kesimpulannya. Saya Jadi menurut saya hypertext adalah bagaimana cara menyampaikan informasi dengan tidak terstruktur tapi tujuannya jelas, dan ada di antara cara penyampaiannya itu yang bertujuannya itu menciptakan 4 aplikasi yang sudah dibacakan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih, dan yang terakhir untuk Nur Zaini, silakan untuk menyimpulkan presentasinya. Oke, baik, terima kasih. Dari saya mungkin kesimpulannya, hypertext memainkan peranan penting dalam pembangunan sumber informasi karena memungkinkan penghubungan yang interaktif antara berbagai dokumen, teks, gambar, dan sumber daya yang lainnya. Dengan hypertext, pengguna dapat mengikuti tautan dan melompat dari satu informasi ke informasi lainnya dengan cepat dan mudah. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan kesimpulannya. Sekian bab 14 yang kami presentasikan kali ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan hubungi anggota kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.